Kita sekarang pindah ke kasus yang berbeda tentang masalah sikap dan keputusan yang diambil oleh Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Abu Dahdah seorang sahabat yang mulia dari kalangan Ansar, terkenal hatinya penuh dengan keimanan. Dan subhanallah, orang kalau sudah imannya mendalam, sudah tebal, sudah memenuhi hatinya, sudah menjadi sebagai panduan hidupnya, pengontrol hidupnya, maka apa saja jadi mudah untuk dikerjakan. Walaupun sebenarnya berat di mata sebagian orang yang belum tertanam iman dalam hatinya. Disebutkan kisahnya, Abu Dahdah ini punya sebuah kebun, beberapa kebun maaf, dan setiap kebun itu punya 600 pohon kurma. Perlu teman-teman garis bawahi ya, kalau di Timur Tengah, di negara-negara Arab, dari masa Nabi SAW sampai hari ini, tolok ukur orang itu kaya bukan karena punya mobil mewah atau rumah besar, tapi kalau dia punya kebun kurma. Karena kebun kurma ini pohonnya mahal dan produktif, bisa berbuah sepanjang tahun, bisa berbuah setahun sekali atau setahun dua kali tergantung daripada pemumpukannya. Tetapi buahnya, kalau yang sudah tahu alhamdulillah, kalau yang belum tahu, kurma itu ada banyak jenisnya, bahkan sampai ratusan jenis. Kalau kita bicara kurma yang kering, itu bisa bertahan bertahun-tahun. Sehingga dia sangat menguntungkan, seperti itulah. Demikian sebuah kisah tentang Abu Dahdah radhiyallahu anhu dengan istrinya Ummu Dahdah radhiyallahu anha. Bahwasanya seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ada si Fulan ini tetangga dia, memiliki pohon yang tumbuh masuk ke pekarangan saya. Dan saya mau garap tanah saya ini. Kalau pohon itu ditebang, minta dia tebang gak mau. Minta dia berikan kepada saya juga gak mau. Jadi tolong bantu saya, minta pohon itu buat saya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW panggil orang yang punya pohon kurma yang satu yang masuk ke tanah orang ini. Kata Nabi SAW, berikanlah satu pohon kurmamu itu untuk dia sesuai dengan perintah saya, dan balasannya kau akan dapat gantinya pohon kurma di surga. Tapi subhanallah, orang ini tidak mau. Dalam kisah ini orang ini tidak mau. Di situ kebetulan ada Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah betul yang Anda katakan tadi? Maksudnya kalau diganti satu pohon kurma yang diganti dengan pohon kurma di surga? Kata Nabi SAW, iya. Langsung Abu Dahdah tidak banyak bicara, datang kepada pemilik pohon kurma itu, lalu negosiasinya begini. Mau nggak satu pohon kurmamu saya ganti dengan satu kebun saya, 600 pohon kurma. Ambil semua. Yang penting kasih satu pohon itu buat Nabi. Orang itu kena tamak dengan dunia. Dia punya satu diganti 600 pohon. Dia bilang saya mau. Lalu Abu Dahdah mengatakan, ya Rasulullah, ini satu pohon kurma ya, yang Anda inginkan, berikan kepada siapa yang Anda inginkan. Maka Nabi SAW gembira sekali dengan keputusan tersebut ya, sambil mengatakan berapa banyak pohon-pohon kurma dan tandan-tandannya penuh dengan kurma yang random buat Abu Dahdah di surga nanti. Dalam riwayat yang lain dikatakan mirip dengan ini, pernah waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsira. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya. Maka Abu Dahdah datang kepada Nabi SAW sampai mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah akan meminjam dari kami, dari kita? Kata Nabi SAW, iya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya meminjamkan kepada Allah kebun saya yang berisikan 600 pohon kurma untuk Allah. Silahkan, ini semua saya serahkan, Anda bisa atur mau kasih siapa saja ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, berapa banyak pohon-pohon kurma dan tandan-tandan kurma itu buat Abu Dahdah nanti di surga. Coba bayangkan teman-teman sekalian, pernah gak kita berpikir begini? Ada orang butuh bantuan, lagi negosiasi sama orang lain, kita tidak ada hubungannya sama sekali. Lalu kita datang, kita tengahi. Karena orang tadi si A sama si B minta sesuatu dari si B gak mau kasih. Lalu kita negosiasi, memberikan hak kita kepada dia, yang penting orang itu dikasih.
Ini nggak semua orang bisa lakukan. Bukan semudah itu kecuali orang punya iman yang luar biasa. Apalagi dia harus meninggalkan, menggantikan dengan 600 pohon kurmanya. Apa yang terjadi? Setelah dia berikan radhiyallahu anhu pohon kurmanya kepada Nabi SAW, dia langsung ke kebun tersebut. Di sana ada istrinya Ummu Dahdah. Ini kalau Allah karuniai wanita seperti ini luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mata' wa khair mata' mar'atus salihah wa khairu mata'uha mar'atus salihah. Dunia ini semua perhiasan dan sebaik-baik persen adalah wanita yang salihah. Maka Abu Dahdah begitu masuk pintu kebun kurma langsung mengatakan, wahai Ummu Dahdah, keluarlah dari kebun ini. Karena aku telah menyerahkan kebun ini, meminjamkannya kepada Allah, Tuhan alam semesta. Maka Ummu Dahdah dengan senyum menyambut suaminya sambil mengatakan, sungguh perniagaan yang menguntungkan. Lalu Ummu Dahdah keluar sambil membawa anaknya. Dalam riwayat lain, anaknya dan Ummu Dahdah kebetulan mengambil beberapa butir kurma di situ sebelum datang Abu Dahdah dan sempat mengantonginya, dan anaknya juga lagi mengunyah kurma. Pada saat itu Ummu Dahdah mengeluarkan semua yang mereka sudah kantongi untuk dibawa pulang kurma yang sebelum Abu Dahdah datang, dan juga mengeluarkan kurma yang dari mulut anaknya, kemudian meninggalkan kebun tersebut, menyerahkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengerjakan teman-teman ini kecuali kalau orang punya iman?